Menarik ya untuk dikaji. Akhir-akhir ini kan lagi marak sekali suara-suara miring dari kampus kepada Jokowi. Tetapi elektabilitas Prabowo dan Gibran terus di atas secara survei, dan kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi ini paling rendahnya 70% lebih lah. Ini kenapa bisa terjadi? Siapa ini yang salah? Apakah surveinya yang salah, atau memang suara mereka itu nyaring meskipun sedikit? Denny JA menerangkan ini dengan sangat rinci. Coba kita simak sama-sama nih. Kalau saya amati itu seperti FPI lah, seperti HTI lah, seolah mewakili umat Islam, padahal kalau kita cek anggotanya sedikit gitu loh. Nyaring bunyinya padahal sedikit, seolah-olah mewakili mayoritas umat Islam padahal kecil, tapi nyaring. Itulah yang terjadi sekarang. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Silent majority, suara publik yang bisu, yang tak terdengar, yang tersembunyi. Ini harus kita ketahui untuk memahami ironi. Ini ironinya, bahwa saat ini semakin banyak kalangan terpelajar, kampus yang bergerak mengkritik Jokowi, tapi Jokowi justru semakin dan semakin populer, semakin banyak publik luas yang puas dengan kinerjanya. Kalangan terpelajar, kampus bergerak mengkritik Gibran dan Prabowo, tapi yang terjadi elektabilitas Prabowo dan Gibran justru meningkat terus, meningkat lagi menuju satu putaran saja. Mengapa ini terjadi? Kita mulai dulu dari berita. Ini berita yang sekarang heboh adalah suara dari kampus mengkritik Jokowi, dari UI, UGM, Unpad, UII, dan banyak lainnya. Mereka menyuarakan hal-hal yang sama umumnya mengenai isu etika bernegara, mengenai netralitas dari aparat, mengenai demokrasi yang mendung. Namun di saat yang sama, hasil survei menunjukkan justru pasangan yang berasosiasi kuat dengan Jokowi, yaitu Prabowo Gibran, dukungannya, elektabilitasnya makin dan semakin tinggi. Kita mulai dulu dari berita dari majalah Ekonomis Luar Negeri yang mencoba membuat satu tabulasi hasil survei di tanah air yang mengatakan bahwa Prabowo paling atas bersama Gibran mendapatkan 47%. Juga survei dari dunia internasional, Ray Morgan yang terbaru, yang dibuat juga dengan data bulan Desember, juga Prabowo 43%, ungguli Ganjar dan Anies. Ini data lama bulan Desember, namun di dalam negeri, berbagai lembaga survei yang sudah malang melintang sejak Pilpres sebelumnya, sudah juga melakukan dengan data paling baru, data hingga akhir Januari. Salah satunya adalah LSI Denny JA. Dan ini yang publikasinya tempo hari begitu heboh, karena pertama kalinya Prabowo Gibran menembus 50,7%, yang membuka kemungkinan sangat besar pertarungan ini berakhir satu putaran saja. Juga pada survei yang sama menunjukkan bahwa kepuasan publik kepada Jokowi, walau dikritik keras sekali sejak lama untuk isu-isu demokrasi, dinasti, soal MK, kepuasan Jokowi kita lihat di sini sejak bulan Juni tahun lalu hingga Januari akhir itu selalu di angka 75 sampai 82%. Di Januari akhir ini tingkat kepuasan kepada Jokowi, approval ratingnya
80,8%. Tinggi sekali. Memang kalau kita breakdown, di kalangan terpelajar kepuasannya lebih kecil lagi dibanding kepuasan secara rata-rata atau kepuasan di kalangan wong cilik. Di kalangan terpelajar yang puas pada Jokowi sedikit lebih rendah, itu di angka 77,9%, tapi itu pun sudah angka yang tinggi sekali. Yang tak puas pada Jokowi hanyalah di angka 21,8%. Bisa kita katakan semua yang mengkritik Jokowi di kampus ini itu bagian dari yang tak puas sebanyak 21,8%. Hal yang sama terjadi kepada elektabilitas Prabowo Gibran di kalangan terpelajar, memang lebih rendah dibandingkan rata-rata atau dibandingkan wong cilik yang memilih Prabowo Gibran, namun angkanya pun tetap paling tinggi. Yang memilih Prabowo dan Gibran di kalangan terpelajar 41%, lebih tinggi dibandingkan memilih Anies, Muhaimin, dan yang memilih Ganjar Mahfud. Pertanyaannya, bagaimana kita menjelaskan ini? Di awal sudah dikatakan, ini karena silent majority, ini adalah mayoritas pemilih yang suaranya tak terpublikasi. Ia hadir di Indonesia, juga hadir di Eropa, di Amerika, dan di banyak negara. Mengapa suara publik yang majority ini menjadi bisu, tak terdengar, dan tak bersuara? 3 alasannya. Pertama adalah umumnya hadir di sana pemilih yang puas pada Jokowi, yang puas pada Prabowo Gibran misalnya, tapi mereka memilih tidak bersuara karena memang mereka sudah merasa nyaman dengan situasi sekarang dan tak perlu lagi mereka tambahkan suara mereka di sana. Yang kedua juga, mereka menghindari konfrontasi dengan the vocal minority, dengan mereka-mereka yang berbeda haluan di sana, karena mereka juga melihat tidak banyak manfaat yang mereka bisa lakukan di sana. Dan yang ketiga, silent majority ini terjadi karena mereka pun memiliki prioritas yang berbeda dengan teman-teman mereka sesama kalangan terpelajar misalnya, yang menjadi vokal minority. Misalnya bagi mereka, isu dinasti atau isu demokrasi atau isu etika tidak menjadi prioritas utama mereka, tapi mereka lebih melihat pada isu-isu ekonomi. Saya sendiri secara pribadi menghargai dan mendengar kritik para profesor, kalangan terpelajar itu, dan itu penting untuk perkembangan demokrasi, tapi memang politik elektoral itu hal yang berbeda. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A. Oke. Nah, ini bisa dibuktikan nanti. Kita cek sebetulnya siapa yang keliru. Apakah surveinya yang keliru? Atau memang surveinya yang benar, tetapi mayoritas masyarakat pendukung Pak Jokowi, pendukung Prabowo Gibran, itu diam. Lebih baik diam daripada bersuara, ujung-ujungnya konflik dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kita akan bisa lihat nanti di tanggal 14 Februari, suara siapa yang paling banyak. Kalau seperti apa yang diucapkan oleh Denny J.A. barusan, mereka itu bagian daripada yang 20% yang tidak puas kepada pemerintahan Jokowi. Ya berarti kan saya ibaratkan seperti FPI. Dia itu sedikit dibanding dengan ormas-ormas Islam yang lain, dibanding dengan NU, dibanding dengan Muhammadiyah. Tetapi kencang suaranya, ceramahnya kencang gitu loh. Sedikit tapi nyaring bunyinya, seolah-olah mereka paling mewakili umat Islam. Ini kan sama. Mereka-mereka yang bersuara atas nama Sivitas Akademika seolah-olah mewakili atas nama seluruh rakyat Indonesia. Padahal secara data, secara survei, nggak mewakili sama sekali seluruh masyarakat Indonesia. Hanya mewakili yang 20% itu, kalau dibandingkannya dengan survei.
Nah, kan bisa dilihat nanti apakah surveinya yang keliru atau surveinya yang benar. Mereka sedikit cuma nyaring bunyinya. Oke, nantikan di tanggal 14 Februari. Karena sekarang bukan waktunya untuk menjawab real-realan siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang kebetulnya pendukungnya sedikit dan siapa yang sebetulnya pendukungnya banyak gitu loh. Sekarang belum terjadi. Belum bisa kita bandingkan riuh di lapangan dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.